memahami Pancasila bukan hanya soal hafalan 5 sila semata. Lebih dari itu, ini soal bagaimana kita memaknai hidup bersama dalam bangsa yang begitu beragam. Dan semua itu tercakup dalam sebuah ideologi. Dalam tulisan ideologi, Pancasila, dan konstitusi, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Ideologi negara memiliki arti netral karena baik buruknya suatu negara terkandung dalam isi dari ideologi tersebut. Pancasila adalah sebuah ideologi negara di Indonesia. Menurut Jimli As-Siddiqi, ideologi Pancasila memiliki perbedaan dengan ideologi-ideologi yang ada di negara lainnya. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik yang semata seperti dalam ideologi liberal kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia seiring berjalannya waktu. Penelitiannya Muhammad Khairul Huda tahun 2018 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan atau moral religius, nilai kemanusiaan atau humanisme, dan nilai kemasyarakatan atau nasionalisme dan keadilan sosial. Tentu, nilai-nilai tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari ideologi Pancasila. Dari kelima sila yang ada, pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji terkait dengan sila pertama, terkait dengan implementasi, tantangan, dan solusi yang terkait dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sejarah sila pertama Pancasila, implementasi dari sila ini tidaklah mudah. Hal tersebut dapat kita lihat dari perwujudan dan juga sejarah terbentuknya sila pertama ini. Pada awalnya, sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, kalimat ini menimbulkan kekhawatiran dari kelompok non-muslim terutama dari wilayah Indonesia Timur. Demi menjaga kesatuan dan persatuan nasional, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, 7 kata tersebut dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini merupakan hasil kompromi politik antara tokoh-tokoh nasionalis dan Islam dan menjadi simbol penting toleransi dan persatuan bangsa di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki tanggung jawab untuk mengaktualisasikan nilai-nilai sila pertama yang ada dalam Pancasila. Artinya, kita tidak hanya bebas dalam beribadah, tapi kita juga harus menjamin orang lain bebas dalam menjalankan agamanya. Tapi sayangnya, implementasi dari sila pertama Pancasila terus mengalami tantangan dan juga permasalahan. Pembubaran ibadah, penolakan pembangunan gereja, intimidasi jamaah ibadah, sampai pada tahun kemarin ada pelarangan hijab bagi para pasukan pengibar bendera di hari ulang tahun Republik Indonesia. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemajuan kebebasan beragama masih sebatas retorika semata. Hal itu tercermin dari maraknya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2024. Ia berkata bahwa sepanjang tahun 2024, ia menemukan setidaknya ada 23 kasus pelanggaran di sejumlah wilayah Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kejadian pelanggaran kebebasan beragama masih riskan terjadi di negara kita. Baik, bismillah. Solusi dari masalah tentang intoleransi itu menurut saya sendiri, ya ini moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama? Kita telah ketahui bersama bahwa moderasi beragama itu artinya itu menengah gitu ya dalam beragama. Apa maksudnya? Kita akan saling memahami dan juga akan saling menghormati satu sama lain. Adanya moderasi itu
atau kalau dalam bahasa Arabnya ya di Islam disebut tawasud. Nah, kita harus bisa ada di tengah-tengah, tidak terlalu condong ke suatu pihak dan tidak merugikan pihak lain. Dan juga itu merujuk dalam syarat pertama ya, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bisa menghormati, mentoleransi berbagai agama yang ada di Indonesia khususnya, untuk tidak adanya perpecahan dan juga berbagai masalah dengan melihatnya keberagaman. Sila pertama Pancasila adalah fondasi spiritual bangsa kita. Makna sejatinya bukanlah soal hubungan vertikal dengan Tuhan, namun hubungan horizontal antar sesama manusia. Kita harus memastikan bahwa semua orang merasa aman, dihargai, dan bebas dalam menjalankan kepercayaannya. Moderasi beragama menjadi jalan tengah yang menuntun kita untuk hidup dalam damai tanpa saling mencurigai. Dengan melaksanakan 4 indikator dari moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal dapat menjadi solusi dalam kasus intoleransi dan untuk mewujudkan warga negara yang saling menghargai dan saling menghormati. Mari kita sama-sama jaga makna dari sila pertama ini, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap, tindakan, dan pilihan kita sehari-hari. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama.